Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime Black Butler. Sebenarnya ini urutan yang salah ya buat bahas anime Black Butler, tapi karena udah terlanjur nonton yang ini duluan, jadi ya udahlah. Kalau kalian tertarik anime bahas arc yang lain, coba kalian tulis aja ntar di kolom komen ya. Jadi tema animenya ini ada iblis-iblisan, cuma nggak kayak yang Onono, otak doang banyak tapi nggak kepake. Dan kalau kalian suka sama latar belakang Inggris zaman dulu dan misteri, ini anime cocok banget buat kalian. Jadi ceritanya tentang apa sih bang? Nah nggak usah lama-lama, mending kita masuk ke ceritanya aja. Tapi sebelum itu, kayak biasa kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa apa ya? Bisa beli merchandise. Link ada di bio coy. Let's go! Pertimi-timi kita diliatin sama seorang bocah namanya Ciel Phantom Hive yang hampir aja telat di hari pertama sekolahnya. Dia sekolah di perguruan Weston, salah satu sekolah negeri paling bergengsi di Inggris. Selain kebanyakan diisi sama anak bangsawan, sekolah ini juga menjunjung tinggi tradisi dan aturan turun-temurun. Contohnya waktu Ciel nginjak rumput di sekolah ini. Ih, dia bego apa gimana dah? Bisa digebukin prefect dia. Pasti kena skor habis ini. Nah, itu salah satu aturannya. Nggak boleh sembarangan nginjak rumput di lapangan. Gak lama kemudian datang nih para prefect yang diomongin anak-anak. Salah satu prefect ini ngedatengin Ciel dan, "Dasi kamu miring manis." Lah, baik kok mereka. Mungkin karena mereka tahu kalau Ciel ini anak baru yang diomongin kepala sekolah kali ya. Jadi wajar lah, namanya juga anak baru. Ciel juga dijelasin salah satu aturan kalau lapangan ini cuma boleh dilewati sama prefect dan utusannya. Abis itu Ciel didatengin sama anak baru lain namanya Macmillan, bilang kalau Ciel beruntung gak diapa-apain sama para prefect. Terus dijelasin deh, para prefect ini gampangnya kayak ketua OSIS kali ya. Dan ada 4 orang mewakili masing-masing asrama. Namanya agak ribet, jadi kita urutin berdasarkan warna aja ya. Pertama ada Redmond, ketua asrama merah. Terus Violet, ketua dari asrama ungu. Green Hill, ketua asrama hijau. Dan Bluer, ketua dari asrama biru. Tapi di sisi lain, Ciel ngerasa aturan di sini apaan banget dah. Nginjak rumput doang masa jadi masalah. Cuma ya begitulah, aturan dan tradisi di sini tuh nggak bisa diganggu gugat. Nah, Ciel ini masuk ke asrama biru. Terus tahu-tahu ada kakak kelas namanya Clayton nyuruh mereka semua buat ngumpul. Karena Ciel yang terakhir datang, dia disuruh Clayton buat nyemir sepatu kakak kelas. Setelah selesai, Clayton ini tahu-tahu disekap terus dilempar kayak menang lomba 17-an. Kata Clayton sih, ini tradisi upacara penerimaan siswa baru. Tapi tahu-tahu kepala asrama datang gegara keributan ini. Clayton diceramahin deh, disambut kayak biasa aja ngapa sih? Lagian mereka juga bisa kena skors kalau Ciel kenapa-napa. Oh iya, BTW kepala asrama ini namanya Sebastian. Terus Sebastian bilang kalau Ciel ini dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ternyata Ciel tuh mau ngelakuin sumpah siswa baru di hadapan kepala sekolah dan para prefect. Cuma kepala sekolah lagi sibuk bikin velocity, jadinya digantiin sama wakilnya yaitu Agares. Ciel dijelasin juga kalau semua keputusan kepala sekolah itu mutlak dan para prefect ditugasin buat ngejaga sekolah ini. Silahkan tanda tangan. Wanying kepleset. Sorry. Setelah tanda tangan, Ciel tanya kapan dia bisa ketemu sama kepala sekolah. Terus para prefect bilang kepala sekolah tuh nggak bisa nemuin siswa biasa, yang bisa ketemu tuh cuma para prefect dan pesuruhnya. Terus waktu makan siang, Ciel sama Macmillan ngobrolin tentang pesuruh ini. Ya gampangnya pelayan lah. Di sekolah ini juga ada sistem di mana adik kelas itu harus jadi pelayan kakak kelasnya. Para prefect juga sama, tapi mereka kayak punya pelayan khusus gitu. Contohnya Clayton tuh, dia pelayannya Bluer si ketua asrama biru. Dan pelayan prefect juga dapat privilege, misal boleh nginjak rumput, terus diajak pesta teh yang diadain sama kepala sekolah. Terus tahu-tahu Ciel ngubah topik pembicaraan. Dia tanya tentang siswa yang namanya Derek Arden dari asrama merah. Tapi langsung dimarahin sama Macmillan. Katanya mereka tuh nggak boleh berurusan sama siswa asrama lain. Tapi menurut info yang dia tahu, Derek itu dipindahin sama kepala sekolah ke asrama ungu. Setelah ngobrol sama Macmillan, nggak lama kemudian Clayton datang manggil Ciel. Sesuai sama sistem pelayan, Ciel disuruh buat ngebersihin aula makan ini. Waduh, kalau segede ini kapan kelarnya bre? Abis itu Ciel buka penutup matanya dan, "Sebastian." "Yes my lord." "Hah?" Ternyata Sebastian ini pelayannya Ciel coy. Terus dia disuruh ngebersihin aula ini karena Ciel ada urusan ke asrama ungu. Saatnya kerja. Pindah ke Ciel di asrama ungu yang wadaw suram sekali. Tapi baru aja masuk, Ciel langsung dikasih sambutan yang kejam sama anak-anak asrama ungu. Terus si Mohawk ini yang namanya Cheslock nyuruh buat ngusir Ciel dari sini. BTW Cheslock ini pelayannya Violet coy, si ketua asrama ungu. Jadi ya udah deh, Ciel balik dan ngelihat anak-anak asrama biru pada ngumpul. Termasuk Clayton
nih, dia langsung ngedatengin dan muji Ciel karena kerjaannya tuh luar biasa. Sebastian anjing. Gak lama kemudian Sebastian muncul nih. Walaupun ngebersihinnya agak berlebihan, tapi Ciel mikir Clayton kan pelayannya Bluer nih. Bisa aja dia pakai trik ini dan ngebuat Clayton terkesima, terus ngedeketin para prefect dan dapat informasi dari sana. Tapi bang, sebenarnya Ciel ini siapa dan mau ngapain sih? Nah ini baru mau dijelasin. Malam harinya Ciel ngebuka surat. Jadi Ciel itu diperintah sama Ratu buat nyari informasi tentang Derek Arden. Derek itu anak dari sepupu Ratu yang namanya Clemens. Nah Derek ini udah lama nggak pernah pulang dan ngirim surat. Padahal sebelumnya Derek ini sering ngasih kabar ke keluarganya. Orang tua Derek juga sempat datang ke sekolah. Cuma Derek katanya nggak mau pulang. Belum lagi Ratu juga dapat info selain Derek ada siswa lain juga yang nggak mau pulang dari sekolah ini. Jadi Ciel tuh dikasih misi buat menyelidiki kenapa para siswa ini nggak mau pulang dari perguruan Weston. Oh ya, gue belum jelasin ya, Ciel ini juga salah satu kerabat bangsawan coy. Abis itu Ciel minta ke Sebastian buat ngebantu menyelidiki kasus ini. Yes my lord. Udah nggak usah slow mo bejir. Abis itu kita dijelasin sama tugas Sebastian di sekolah ini. Selain jadi kepala asrama, Sebastian ini juga berperan sebagai guru. Dan malam harinya dia juga kadang ngebantu siswa yang kesusahan garap PR. Jadi ya bisa dibilang lumayan sibuk lah Sebastian ini. Tapi walau begitu, kalau Sebastian dapat perintah dari Ciel, mau nggak mau ya harus kerja. Nah karena pekerjaan Ciel ini bagus banget, ya gara-gara Sebastian juga sih. Di kelas Macmillan bilang kalau dia sempat denger gosip para prefect tuh ngomongin soal keterampilan Ciel. Dan bisa aja Ciel bakal dijadiin pelayan prefect. Gimana sih bilangnya? Ya prefect kan punya pelayan tuh. Nah Ciel bisa jadi pelayan prefect ini. Ambulah gitu pokoknya. Dan bener aja di tongkrongan para prefect, Ciel ini lagi jadi bahan omongan. Redmond bahkan juga tertarik nih buat ngerekrut Ciel. Apalagi mereka juga sama-sama bangsawan kan. Terus pelayan dari Green Hill nih baru sadar. Izin bicara bang. Kurang keras, katakan sekali lagi. Izin bicara dan. Oke silahkan. Kenalin, anak ini namanya Edward. Ternyata dia tuh sepupunya Ciel. Dan adiknya Edward ini tunangan sama Ciel. Jadi bisa dibilang Edward tuh kenal deket sama Ciel. Dia juga bilang kalau Ciel tuh emang terampil dan bisa ngurus rumahnya dengan baik. Jadi bisa kali kalau diundang ke sini dan ngobrol sama para prefect. Para prefect juga setuju nih buat ngundang Ciel. Abis itu pelayan Redmond yang namanya Cole ditugasin buat ngundang Ciel ke tongkrongan ini besok jam 2 siang. Langsung heboh tuh kelasnya Ciel karena dia diundang Cole buat ketemu sama para prefect. Tapi anehnya Cole ini bilang ke Ciel kalau dia diundang besok jam 4 sore. Malam harinya Ciel ketemuan sama Sebastian karena besok dia bakal ketemu sama para prefect. Paling enggak dia harus bawa sesuatu yang bisa bikin para prefect makin terkesima. Terus dia nyuruh Sebastian buat nyiapin cemilan yang maknyus. Tapi besoknya Ciel langsung disambut dengan tatapan galak dari para pelayannya prefect. Ya iyalah orang dia telat. Apalagi Edward, dia ngerasa malu nyaranin prefect buat ngundang Ciel. Walaupun sempet jelasin kalau dia tuh diundang jam 4 sore, tapi itu semua nggak nutup fakta kalau Ciel emang telat datang ke undangan ini. Emosi dong Ciel karena udah ditipu sama Cole. Tapi kayaknya Cole ini salah milih orang buat ditipu. Ciel tahu kalau Cole ini udah sering nipu orang. Terus dia nyuruh Sebastian buat mata-matain dan cari info orang yang pernah ditipu juga sama Cole. Yes my lord. Dan bener aja ternyata Cole tuh sering nipu. Mulai dari nyuruh adik kelasnya buat ngerjain tugas sampai bikin cemilan buat Redmond. Mata-mata. Abis itu Sebastian ketemu sama Harcourt. Jangan salah, dia ini cowok ya. Dan Harcourt ini kayak bocah introvert nggak punya temen coy. Curhat yuk manis. Akhirnya Harcourt cerita di bilik pengakuan dosa gitu. Katanya dia tuh pernah ditipu sama Cole dan kasusnya juga sama kayak Ciel. Tapi bedanya Harcourt ini jadi dibully sama temen-temen lainnya dan dikatain pembohong. Makanya Harcourt jadi introvert dan nggak punya temen. Malamnya Sebastian laporan ke Ciel. Ternyata selain Harcourt ada 3 anak lain yang ditipu sama Cole. Dan semuanya itu anak yang punya keterampilan tinggi. Walaupun bukti mulai terkumpul, tapi Ciel ngerasa belum cukup. Dia pengen tahu juga kelakuan Cole di asrama merah. Tapi Ciel nggak bisa dong masuk ke asrama lain. Sebastian juga sama karena dia sibuk sama kegiatannya. Terus Ciel kepikiran satu orang yang bisa dimasukin ke asrama merah buat jadi mata-mata. Orang ini juga punya status bangsawan dan kekayaan yang luar biasa. Jadi cocok lah buat dimasukin ke asrama merah. Tapi Ciel ini kayak gelisah gitu. Beneran masukin orang ini apa enggak ya?
karena nggak ada pilihan lain ya besoknya kita bakal diliatin sama orang yang dimaksud. Wah, ini sekolah gedean rumah gua becir. Nggak usah ditanya setajir apa anak ini, datang ke sekolah aja pakai pawai dan diantar gajah anjrot. Kenalin, dia namanya Soma, pangeran dari kerajaan India. Karena status dan kekayaannya udah jelas dia masuk ke asrama merah. Terus dia ngeliat ada sial yang nonton pawainya ini. Weh brother, ngapain ngundang gua? Si goblok suruh dia malah bacot. Oi, ini gua Soma, Somalia. Awawawaw. Oi, budak lu ya? Ah, selama sini lu. Akhirnya Soma tanya kenapa dia disuruh datang ke sekolah ini. Sial ngarang cerita lah, bilang kalau dia tuh lagi nggak akur gitu sama kakak kelas namanya Cole. Jadi dia mau minta bantuan Soma buat ngamatin Cole di asrama merah sebelum Sial mau minta maaf. Dan Sial juga bilang ke Soma buat ngerahasiain hal ini. Aku pasti akan membantumu kawan. Woi, baikan gak lu sama Sial? Ya, si goblok suruh ngerahasiain ember bener ya ini mulutnya. Tapi Cole bilang, ngapain baikan sama Sial? Orang dia udah ngecewain para prefect. Ayolah, baikan bisa kali. Ayo baikan. Ayo ih. Ayo. Ayo. Ah, ngapain sih lu? Minggir lu ireng. Nggak keluar-keluar becir. Ke tempat Sial aja. Yuk, let's go. Woi, kalem becir. Ya, Soma malah nabrak kamarnya Cole pakai gajah. Karena sementara asrama merah nggak ada kamar kosong, Soma mau tanggung jawab nih. Dia nawarin Cole buat tidur di kamarnya. Terus waktu lagi ngorok, Cole tiba-tiba bangun dan hal ini juga disadari sama Soma. Setelah diikutin, ternyata Cole pergi naruh surat di loker adik kelasnya. Besoknya Soma ngelaporin hal ini deh ke Sial. Dia bilang kalau semalam ngelihat Cole naruh banyak surat di loker adik kelasnya. Sebenarnya ada satu hal lagi yang dikasih tahu sama Soma. Nggak tahu apaan, tapi yang jelas hal ini bikin Sial dan Sebastian kaget. Besoknya Sial ngundang Cole ke sebuah gudang seni. Akhirnya diomongin semua deh. Sial tahu kalau Cole ini tukang nipu dan punya banyak bukti. Mulai dari Harcourt dan anak lain yang pernah ditipu, temen-temennya yang denger kalau Cole ngundang jam 4, sampai surat yang ditulis sama Cole buat ngasih perintah ke adik kelasnya. Bahkan Sial punya banyak surat dari hasil mulung dan nyambungin potongannya satu-satu. Semangat ya Om Sebastian, majikanmu rada gak ngotak. Cuma setelah semua bukti ada di depan mata, Cole ini gak ngerasa bersalah. Dia manggil anak buahnya yang ternyata udah nungguin di balik pintu. Terus mereka mau ngebully Sial. Sial langsung teriak dong. Terus datang deh Green Hill sama Edward dan ngehajar anak buahnya Cole. Langsung ketar-ketir nih si pirang keriting. Apalagi di sini juga ada Violet dan Bluer yang datang. Ternyata mereka bisa ada di sini karena Sial tuh masang senar di setiap lukisan yang kesambung ke tongkrongan para prefect. Sistemnya kayak telepon kaleng gitu coy. Aduh, anak sekarang mah kagak relate sama mainan ginian ya. Ya pokoknya senar ini tuh bisa nyalurin suara gitulah. Redmond yang pasti juga ikutan denger, cuma dia nggak ikut ke sana. Mungkin saking kecewanya kali ya, dia udah salah nilai orang buat jadi pelayannya. Selain itu, Redmond juga langsung mutusin hubungan sama Cole sebagai pelayannya. Udah kak, jangan nangis. Tapi bohong. Ini nih satu hal yang waktu itu dikasih tahu sama Soma, yaitu foto komuk si Cole waktu pakai make up yang disebar ke seluruh siswa. Dan ini bakal ngancurin citra Cole sebagai pria tercantik di perguruan Weston. Jangan begitu ya lain kali. Wow. Di luar ruangan, Sial disamperin sama Edward yang minta maaf karena waktu itu nyalahin Sial. Para prefect juga muji anak ini. Selain menjunjung tradisi, Sial juga jujur dan berani. Om Sebas ngapain om? Nggak cuma itu, Sial sekarang tuh jalin kontrak sama Clayton buat jadi pelayan khususnya. Jadi mulai tercapai dikit-dikit nih tujuan Sial biar bisa deketin para prefect. Abis jalin kontrak, di luar ruangan Sial langsung dikerubungi sama temen-temennya dong. Karena luar biasa nih anak baru kayak Sial bisa dapat kepercayaan dari orang penting di sekolah ini. Malam harinya Sial ngobrol sama Sebastian. Rencana mereka kali ini emang berhasil, tapi tujuannya masih jauh. Sial cuma jadi pelayannya prefect. Dia belum bisa buat ikut pesta teh yang biasanya diadain sama kepala sekolah. Tapi nggak apa-apa lah, Sial bakal tetap ngelanjutin misinya, terutama ngawasin asrama ungu, tempat dimana Derek dipindahin. Besoknya di tongkrongan para prefect, Sial sekarang diajak nongki nih. Gua harus pose berapa lama lagi cowok? Udah diem bae lu. Oh iya, BTW Harcourt sekarang gantiin posisi Cole buat jadi pelayannya Redmond. Di sini para prefect lagi ngomongin turnamen kriket. Ini tuh udah jadi tradisi tahunan di sekolah ini. Ya kayak turnamen olahraga gitulah. Dan masing-masing asrama nanti bakal tanding. Udah belum let? Hush, diem ah, lagi fokus ini. Udah pose kagak digambar becir. Di acara pembukaan turnamen ini juga sekolah bakal ngundang keluarga dan kerabat para siswa. Jadi otomatis kita juga bakal ngeliat nih tunangan Sial yang juga adiknya Edward datang ke acara ini. Terus Redmond tanya ke Sial, BTW kalian berdua udah
ngapain aja nih? Enggak, adik gua masih suci. Cium pipi udah, cium pipi. Bacot kau, Ceslok. Abis itu Ciel mau ikutan ngobrol nih sambil cari informasi tipis-tipis. Dia bilang bakal susah nih nanti kalau tanding lawan temen sendiri dari asrama lain. Apalagi temen Ciel dari asrama ungu yang namanya Derek. Wah, para prefek langsung terkejut nih coy. Siapa lu bilang? Ciel langsung ngerasa ada yang janggal karena dia ngelihat para prefek kaget setelah Ciel nyebut nama Derek. Tapi para prefek di sini bilang kalau Derek itu anak yang berbakat. Bahkan dia juga pernah jadi pelayannya Redmond. Derek dipindah ke asrama ungu tuh karena keputusan dari kepala sekolah. Tapi walaupun ini keputusan kepala sekolah, Ciel tetap yakin kalau para prefek ini pastinya bunyiin sesuatu tentang Derek. Abis itu Ciel ngobrol sama Edward di tempat lain. Dia masih nanyain hal yang sama, yaitu tentang Derek. Tapi Edward ini infonya minim. Dia cuma tahu selain Derek ada anak lain yang juga dipindah ke asrama ungu dalam waktu bersamaan. Dan lagi-lagi dia taunya ini karena perintah kepala sekolah. Tapi di sisi lain Edward juga penasaran kenapa orang kayak Ciel masuk ke sekolah ini. Jangan-jangan dia... jangan dibongkar dulu. Oh, kalau nggak salah selain Derek ada Tarjo, Sulis, Budi, sama Ujang. Dipindah setengah tahun yang lalu kayaknya. Harusnya dari tadi tanya ke anak ini, bejir. Cuma Macmillan nggak ada info lagi kenapa Derek dan anak lain dipindahin. Lagi-lagi Macmillan taunya karena ini perintah dari kepala sekolah. Ciel juga tanya tuh ke anak lain yang sempat kenal sama Derek. Dan lagi-lagi mereka taunya Derek dipindah karena perintah kepala sekolah. Abis itu kita diliatin juga sama Sebastian yang tanya soal Derek ke Agares. Tapi sama aja si wakil kepala sekolah kagak tahu alasannya karena apa. Ya, perintah kepala sekolah. Anjir, kepleset. Sorry. Malam harinya Ciel diajak ketemuan sama Sebastian di perpustakaan. Diem my lord. Ternyata Ciel ini sekarang diem-diem lagi diawasin sama para prefek. Karena penyelidikan Ciel mulai buntu gara-gara pirintih kipilih sikilih. Jadi ya udah deh, Ciel minta Sebastian buat ikut ngeluarin Derek secara paksa dari asrama ungu. Setelah datang ke asrama ungu, ternyata rencana Ciel tuh mau ngebakar asrama ini. Karena di aturan sekolah nomor 87, kalau ada keadaan darurat, para siswa harus segera keluar dan diabsen sama prefek. Walaupun kalau ketahuan bisa bikin Ciel di-kick dari sekolah, tapi kata Sebastian, rencana Ciel yang juga dikenal sebagai anjing penjaga ratu, ini adalah rencana yang sangat brilian tuh. Abis itu heboh deh asrama ungu ini dan anak-anak pada keluar. Terus Ciel nyuruh Sebastian buat ngecek sampai Derek keluar dari asrama. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Derek yang katanya ada di asrama ungu nggak keluar coy. Bahkan mata iblisnya Sebastian juga udah nggak ngerasain jiwa manusia di asrama ini. Yang berarti dari awal Derek itu emang nggak pernah ada di asrama ungu. Ditambah lagi setelah para prefek lain ngedatengin asrama ungu, Violet bilang kalau semua anak udah keluar dari asrama. Karena udah tahu hasilnya gimana, Ciel nyuruh Sebastian buat ngebantu madamin api. Ninu, damkar sudah datang. Akhirnya kebakarin ini dipadamin bareng-bareng deh. Ya walaupun awalnya Violet dan Ceslok nggak terima, soalnya kan asrama lain harusnya nggak boleh ikut campur. Tapi ya gimana lagi, daripada tambah hancur ya kan. Besok harinya Ciel rada pusing. Rencana buat ngeluarin Derek dari asrama ungu nggak membuahkan hasil. Jadi satu-satunya cara ya ketemu kepala sekolah. Terus waktu lagi jalan sama temen-temennya, Macmillan bilang kalau di turnamen kriket nanti kepala sekolah bakal datang. Dan biasanya kepala sekolah ngundang salah satu anak dari turnamen ini. Tapi yang diundang kriterianya beda-beda. Ada yang diundang karena MVP, ada yang diundang karena ngelindungi penonton dari bola nyasar. Pokoknya yang mencerminkan pria sejati deh yang diundang sama kepala sekolah. Gak lama setelah itu Ciel disamperin sama Clayton. Dan ternyata Ciel dipilih buat ngewakilin asrama biru di turnamen kriket nanti. Walaupun tubuh Ciel kecil dan gak jago olahraga, tapi kalau dilihat dari kepintarannya di kasus Cole kemarin, Clayton yakin Ciel pasti bisa bikin strategi biar asrama biru meraih kemenangan. Selain itu Ciel dipilih juga karena rekomendasi maksudnya kepala asramanya, yaitu Pak Sebastian. Singkat cerita, malam harinya di acara pembukaan turnamen kriket, para keluarga dan kerabat siswa yang didominasi bangsawan hadir di acara ini. Setelah disambut sama Agares, para tamu langsung heboh karena perwakilan turnamen dari masing-masing asrama bakal muncul. Pertama ada dari asrama hijau dipimpin sama Green Hill yang bikin aulanya gempa. Karena isinya anak jago olahraga semua, jadi otot mereka ini bikin ruangannya geter-geter. Kakak, kamu keren banget. Nah ini coy, adiknya Edward sekaligus tunangannya Ciel, namanya Elizabeth. Lanjut ke asrama merah yang tebar pesona karena isinya seleb dan para bangsawan. Terus asrama ungu yang isinya anak seni dan nyentrik, tapi lebih ke suram sih ini. Dan terakhir asrama biru yang sambutannya paling heboh. Enggak sih,
sepi banget. Walaupun otaknya pinter, tapi mereka kalah terus di turnamen kriket. Ayang, semangat! Setelah para prefect nyalain obor, turnamen kriket tahun ini akhirnya resmi dibuka. Kepleset. Sorry. Ini orang hobi banget kepleset, ngapa ya? Ayo makan yang banyak. Siap, komandan. Hai para nona manis. Wow. Kita susun strategi. Makan dulu, sob. Suram bejir. Abis itu kita diliatin sama beberapa bangsawan yang ada di sini. Mulai dari kakak dan adiknya Bluer yang cewek semua, terus ngedatengin Ciel. Oh, yang ini boleh nih. Nih, adik saya masih jomblo. Hey, itu tunangan saya. Berani lu selingkuhin adik gua, hah? Nah, karena isinya para bangsawan, mungkin ini bakal bikin Sebastian repot kalau ketahuan. Jadi, dia mau cabut. Woi, mau kabur kemana lu? Cukuran apa lagi nih, hah? Kenalin, mak-mak ini namanya Francis. Dia calon mertuanya Ciel. Loh, Om Sebas... maaf. Abis itu Edward sama bapaknya yang bernama Leon ikut nimbrung dan baru tahu kalau Pak Sebastian ini tuh pelayannya Ciel yang lagi nyamar. Ayang besok semangat ya. Mana bisa asrama biru menang. Nah, abis itu Leon bilang kalau dulu waktu dia sekolah di sini asrama biru tuh pernah menang sekali tahu. Wah, kisah legendaris itu ya. Ceritain dong Om, aku bestinya Ciel tahu. Jadi gini. Cerita berawal waktu Leon jadi pelayan prefect yang namanya Didrich dan bentar lagi mau ada turnamen kriket. Didrich nih kesel soalnya ada satu prefect asrama biru bukannya persiapan, dia malah nyantai di lapangan. Dan dia namanya Vincent Phantom Hive. BTW dia bapaknya Ciel coy. Gara-gara ini Didrich bilang prefectnya aja gini apalagi anak buahnya. Nah terus Vincent kagak terima coy. Didrich mah boleh ngebacot apa aja tentang Vincent, tapi kalau udah nyenggol anak buahnya siap-siap aja lau. Abis itu Vincent nantang Didrich di turnamen nanti. Siapapun yang kalah harus nurutin permintaan pemenangnya. Didrich pede banget coy nerima tantangan ini. Lagian asrama biru kan selalu kalah di turnamen. Dia bilang kalau Vincent kalah dia harus ngundurin diri sebagai prefect. Dan di luar prediksi BMKG, di turnamen ini asrama hijau kalah ngelawan asrama biru. Ini juga sekaligus jadi kemenangan pertama di sejarah asrama biru. Karena Vincent menang, akhirnya dia ngasih satu permintaan nih, yaitu minta Didrich buat jadi pelayannya. Didrich kaget dong, lah wisuda kan cuma beberapa bulan lagi. Kata siapa cuma sampai wisuda? Wanjir, seumur hidup apa gimana ini cok? Dan ini sebenarnya juga impiannya Vincent buat punya pelayan dari Jerman yang setia. Wow, bapak lu keren bet bejir. Gua malah baru tahu cok. Walaupun agak memalukan kalah dari asrama biru, tapi Leon bilang kalau itu pertandingan yang sangat hebat. Leon juga bilang kalau darah ahli strategi yang jenius itu pasti juga mengalir di tubuh Ciel. Singkat cerita, hari ini tiba waktunya buat turnamen kriket dan di babak pertama asrama biru berhadapan sama asrama merah. Di awal pertandingan ini asrama biru keteteran coy. Udah lemah di bidang olahraga, ketambah asrama merah ada Soma yang jago main kriket dan Redmond yang bisa mukul bola secara slay. Ayang semangat, semangat bos, semangat, semangat bos, semangat. Oh ya, di sini juga ada apa ya, keluarga Ciel kali ya, kita belum dikenalin coy. Terus sekarang waktunya istirahat. Ciel dan kawan-kawan mau ngubah strategi biar menang di pertandingan selanjutnya. Cuma waktu mau minta pendapat Sebastian sebagai pelatih, tahu-tahu nih orang hilang nggak tahu kemana. Pindah ke sisi asrama merah, mereka mah nyantai aja coy sambil makan cemilan. Lagian gak usah ngeluarin banyak tenaga kalau lawan asrama biru, orang mereka noob semua. Waktu istirahat selesai, sekarang lanjut ke pertandingan. Masih sama kayak sebelumnya, Ciel dan kawan-kawan masih keteteran ngelawan asrama merah. Tapi waktu Hardcore mau ngelempar bola terakhir, dia tahu-tahu ambruk coy. Nggak cuma Hardcore, anak asrama merah lain juga ngalamin hal yang sama. Dan ternyata sebelumnya waktu Sebastian ngilang, dia tuh nuker cemilan asrama merah pakai cemilan yang udah dikasih obat sakit perut. Jadi ya begitulah, anak asrama merah perutnya termoncrot-moncrot gegara abis makan cemilan yang dikasih obat. Karena hal ini, asrama merah nggak bisa ngelanjutin pertandingan dan asrama biru jadi pemenang di babak ini. Lanjut ke pertandingan antara asrama ungu lawan asrama hijau. Kalau dari kekuatan lempar sih, Cheslock ini luar biasa ya, karena dia dikenal punya jari-jari ajaib. Gimana senpai? Keren kan? Dia ngapain bejir? Tapi walau begitu, kekuatan Cheslock ini bisa dilawan sama Green Hill, terus diputer balik keadaannya dan asrama hijau jadi pemenang di babak ini. Woi Violet, ngapain lu wanying gambar lapangan? Sekarang di babak final tiba waktunya asrama hijau ngelawan asrama biru. Ayang semangat. Kakak lu juga semangatin bejir. Nah, di pertandingan ini Sebastian tuh mau nyemangatin asrama biru pakai musik. Oke everybody, mulai.
Dan tidak diduga gegara lagu semangat ini, asrama biru bisa mukul semua bola yang dilempar tim asrama hijau. Pada bingung dong, apalagi asrama biru bisa mukul sambil merem. Jadi sebelum asrama biru mulai turnamen, mereka tuh udah nyusun beberapa rencana. Salah satunya yang lagi mereka lakuin sekarang. Sial punya ide, karena bola udah pasti ngarah ke kriket, sebenarnya bisa aja mereka mukul sambil merem. Cuma kan kagak tahu nih kapan timing buat mukulnya. Nah, ini dia fungsi musik yang dibawain sama Sebastian. Mereka pakai suara buat dengerin aba-aba kapan mereka harus mukul. Tadinya Bluer kurang setuju karena kan agak curang juga ya. Tapi Sial ngebantah, bukannya asrama hijau juga curang. Mereka kan asrama paling kuat. Kalau ngelawan asrama biru yang paling lemah di bidang olahraga ya sama aja curang dong. Maka dari itu asrama biru juga harus pakai kekuatan mereka, yaitu kepintaran. Tapi strategi ini kayaknya nggak berjalan lancar karena Edward mulai sadar kalau asrama biru pakai musik buat menangin pertandingan. Akhirnya Edward maju buat ngelempar bola, dan ternyata Edward ini bisa niruin kemampuan Chesslock, yang otomatis lemparan ini nggak bisa ditahan sama asrama biru karena Sebastian sendiri juga nggak bisa nyesuaiin timing musik sama lemparannya Edward. Selain lemparan Edward barusan, Sebastian juga gagal fokus karena si kepala sekolah udah mulai kelihatan di sekitar arena pertandingan. Ngelihat hal ini, Sial langsung nyuruh Sebastian buat nangkep si kepala sekolah. Abis itu asrama biru mainnya mulai amburadul karena Sebastian nggak bisa lagi ngasih sinyal pakai musiknya. Jadi mau nggak mau asrama biru harus pakai kemampuan mereka sendiri buat menangin pertandingan ini. Dan sekarang Sial bakal ngeluarin strategi selanjutnya, yaitu seleb TikTok. Entah kenapa di strategi Sial yang ini, para pemukul dari asrama hijau itu kayak nggak bisa fokus mukul coy, dan bikin asrama biru berkali-kali nyetak skor. Setelah giliran Edward, kita bakal tahu nih apa yang bikin mereka nggak bisa fokus. Wah, kalau ini mah gue juga mending mukul yang lain. Tapi beda cerita dong kalau Green Hill yang maju. Aduh salah, malah paling manjur bejir. Tapi cara ini juga nggak berjalan lama karena Cole ngaduin hal ini dan para wanita seksi diusir keluar lapangan. Sementara ke Sebastian yang selalu kehilangan jejak waktu ngejar kepala sekolah. Tapi Sebastian nggak nyerah dan ngikutin sampai ke nggak tahu ruangan inilah pokoknya. Kesempatan dong, mumpung sepi nggak bakal ketahuan kalau nangkep kepala sekolah. Tapi walaupun udah deket banget, waktu ditangkap Sebastian ini ternyata cuma megang bajunya doang dan si kepala sekolah nggak tahu ngilang kemana. Bahkan Sebastian nggak bisa ngerasain keberadaan si kepala sekolah lagi. Lanjut ke pertandingan, giliran asrama biru jadi tukang pukul bola. Tapi bukannya siap siaga, asrama biru cuma naruh tongkat doang di depan kriket. Ternyata ini juga salah satu strategi coy. Karena bolanya udah pasti diarahin ke kriket, jadi ya mereka tinggal naruh tongkat di depannya aja. Ntar juga bolanya mantul sendiri. Dan gegara strategi ini, lagi-lagi asrama biru bisa nyetak skor berkali-kali. Tapi beda cerita kalau mereka ganti posisi jadi tukang lempar bola. Mereka hampir kesusul skornya karena nggak jago ngelempar. Nah, sekarang giliran Sial ngelempar nih. Bakal pakai strategi apa dia? Waktu ngelempar bola, bukannya diarahin ke kriket, bola lemparan Sial malah ngarah ke pemukul. Tapi karena kena tongkat musuh dan ketangkep sama asrama biru, bola ini tetap masuk hitungan. Sial sih alasan dia nggak sengaja, tapi berkali-kali Sial ngelakuin ini sampai orang-orang di sana bilang asrama biru ini curang. Tapi untungnya Green Hill si ketua asrama hijau nenangin dan nunjukin tangan Sial yang babak belur. Dimana artinya asrama biru tuh udah kerja keras latihan buat ngalahin asrama hijau. Jadi mereka harus ngehargai hal ini. Abis itu gantian Bluer gantiin Sial buat jadi pelempar bola. Tapi wing, ngelempar apaan dah? Sebelum itu kita lihat dulu cerita dari Bluer. Selama 6 tahun dia di sekolah ini, asrama biru tuh selalu nempatin peringkat terakhir. Bluer mah tadinya ya udahlah orang biasa kalah juga. Tapi ada yang beda setelah Sial masuk ke asrama biru. Walaupun tubuhnya kecil, tapi anak ini selalu berusaha buat menang. Bluer jadi termotivator dong, dan hal yang bisa dia lakuin itu ngelakuin perhitungan secara rinci biar rencananya berhasil. What? Ternyata ini perhitungan yang dimaksud. Bluer sengaja ngelempar bolanya ke atas dan nukik ke bawah biar musuh nggak ada kesempatan buat mukul. Tapi itu tadi kan Edward. Kalau lawannya Green Hill gimana nih?
Wanying, kenapa Lamujan pecah itu, Cok? Asrama biru mulai ketar-ketir nih, karena skor asrama hijau mulai nyusul. Dan selanjutnya adalah skor penentuan. Yuk, bisa yuk, sekali lagi, Senpai. Bluer agak gimana gitu dong jadinya. Strategi tadi kan udah jelas gak mempan sama Green Hill. Masa mau nyerahin skor terakhir ini ke musuh sih? Tapi Ciel di sini bilang, gak apa-apa kok, lagian mereka semua udah berjuang sekuat tenaga, mau kalah juga gak bakal nyesel. Terus waktu Bluer ngelakuin trik lemparan kayak tadi, Green Hill yang ngayun tongkat ke belakang gak sengaja nabok jidatnya Ciel. Ada. Tapi bohong. Sit, gimana Sit? Masuk Pak Eko. Woi, bersorak woi. Nah gitu dong, akhirnya sejarah asrama biru yang menang turnamen kriket kembali keulang di tahun ini. Dan lagi-lagi berkat berbagai macam strategi dari marga Phantom Hive. Waktu mau ngerayain kemenangan, Ciel tiba-tiba ditarik sama Sebastian karena harus nerima perawatan dulu. Tapi Ciel sok dramatis gitu, gara-gara terlalu seneng ngerayain kemenangan sama temen-temennya, dia sampai lupa sama rasa sakit di jidatnya. Ngelihat hal ini, semua orang jadi terharu dan tepuk tangan. Ya semua ini tuh diatur sama Ciel biar dia kelihatan kayak pria sejati dan diundang pesta teh sama kepala sekolah. Aduh sakit oi. Katanya nggak sakit. Ya acting bejir. Terus kita dikasih tahu kalau bola yang dilempar Bluer tadi tuh ternyata dituker. Walaupun bobotnya beda dikit, tapi ini bisa ngubah jalur bolanya. Jadi Green Hill nggak sadar agak mundur ke belakang waktu mukul, terus kena jidatnya Ciel. Nah waktu Green Hill khawatir sama keadaan Ciel, hal ini dipakai buat ngelempar bola ke kriket musuh, asrama biru menang, dan turnamen berakhir dramatis. Pokoknya semua sesuai sama strategi yang dibuat Ciel. Abis itu Ciel tanya kalau kepala sekolah yang dikejar Sebastian gimana nih? Nih jadi baju doang? Sebastian bilang kalau kepala sekolah lepas dari kejarannya, sekaligus bikin Ciel makin penasaran kepala sekolah macem apa bisa lolos dari Sebastian yang seorang iblis. Abis itu Ciel didatengin sama temen-temennya, pada heboh lah karena gara-gara Ciel asrama biru bisa menang di turnamen ini. Selain itu mereka juga ngasih topi, dimana ini jadi tanda kalau Ciel bakal mimpin parade. Jadi tradisi di sini pemenang turnamen tuh nutup acara dengan dayung kapal di sungai sampai nanti ketemu sama sang ratu. Tapi ngapa bajunya kayak gembel bejir? Tenang Lord, hamba punya yang baru. Nah gini kan ganteng. Singkat cerita akhirnya bakal dimulai nih parade kapalnya. 1, 2, 1, 2. Nah nanti waktu sampai jembatan di mana sang ratu berada, mereka tuh harus berdiri dan ngasih penghormatan. Cuma ini juga jadi masalah karena baru pertama kali menang, mereka nggak punya pengalaman biar seimbang waktu berdiri di kapal. Jadinya ya gabyur, malu-maluin dikit nggak ngaruh. Setelah balik dari acara penutupan dan pesta-pesta, waktu balik ke kamar, Ciel ngeliat ada bunga dan cangkir teh di kasurnya. Kata Macmillan, ini tuh tanda kalau Ciel diundang ke acara pesta teh tengah malam. Wah, berhasil sekali nih strategi Ciel buat ketemu sama kepala sekolah. Dan bener aja, tengah malamnya Ciel dijemput sama Clayton buat acara pesta teh. Terus COD-an deh Ciel sama para prefect buat diantar ke lokasi. Dan akhirnya ketemu nih sama orang yang dicari-cari, yaitu kepala sekolah. Tapi waktu mereka semua mau bersulang atas keberhasilan acara turnamen, Ciel langsung motong pembicaraan. Dia tanya sama kepala sekolah tentang keberadaan Derek dan kawan-kawan. Walaupun sempat dibilang gak sopan sama para prefect, tapi menurut aturan sekolah nomor 15, para siswa itu harus ngawasin dan ngebantu temen dengan kasih sayang. Maka dari itu Ciel penasaran kemana perginya Derek dan kawan-kawan yang menghilang. Ciel akhirnya juga bilang kalau dia tuh disuruh seseorang buat nyari Derek. Tapi selama di sekolah ini, sekalipun dia nggak pernah ngeliat Derek ada di sekolah. Apalagi waktu kebakaran, Derek juga nggak ada di asrama ungu. Belum lagi Violet juga bilang semua siswa aman, padahal Derek yang katanya di asrama ungu nggak ada di gerombolan para siswa. Hal ini bikin Ciel makin curiga apa yang disembunyiin sama para prefect dan kepala sekolah. Ciel juga bilang tuh apa perlu dia manggil kepolisian buat nyelidikin hal ini. Tapi Ciel ditahan sama Agares karena katanya Derek itu masih ada di sekolah ini. Dan gak lama kemudian yang diomongin muncul dari balik pintu. Surprise motherfucker. Ternyata Derek beneran masih ada di sekolah ini. Terus Derek ini jalan ngedeketin Green Hill, cuma pandangannya kayak kosong gitu coy. Dan tiba-tiba Wanying, zombie kah? Ngelihat kejadian barusan, Ciel langsung manggil Sebastian dan ditugasin buat nangkep Derek. Yes, my lord. Shred. Wow, amazing. Setelah Derek ditangkap, Sebastian juga ngobatin lukanya Green Hill. Selain itu, akhirnya Ciel bongkar rahasia kalau Sebastian ini tuh pelayannya. Abis itu Ciel nodongin senjata dan maksa kepala sekolah buat jelasin apa yang terjadi sama Derek. Karena Ciel juga pernah ngeliat orang lain yang bernasib sama jadi zombie kayak Derek. Tapi tahu-tahu Green Hill motong. Katanya prefect itu cuma pengen ngeliat
melindungi tradisi di sekolah ini. Karena mereka mau nyingkirin sumber kejahatan, jadi mau nggak mau mereka harus ngebunuh Derek. Wow, mulai menarik nih. Jadi Green Hill tuh kelepasan ngebunuh Derek. Nah, teman prefect yang lain saking solidnya nggak mau Green Hill jadi tersangka. Dan Redmond bilang biar dia yang ngurus hal ini. Terus besoknya Redmond ketemu dan ngejalin kontrak sama Phoenix. Lah, apaan sih? Kenalin, orang ini namanya Ryan, pendiri Aurora, sebuah kelompok yang bikin mayat hidup. Dia datang sama rekan lainnya di kereta, yaitu Undertaker. Nah, dari sini Ciel sama Sebastian akhirnya paham kalau semua ini tuh ulah kepala sekolah. Tapi para prefect ngebela dong, kepala sekolah ini nggak ada hubungannya sama Derek. Tapi setelah Sebastian nyuruh kepala sekolah buat ngungkapin identitas aslinya, mungkin para prefect bakal kaget karena orang ini adalah Undertaker. Nah, kesalahannya di sini, Bolo. Gua kagak nonton arc yang sebelumnya, jadi belum paham Undertaker ini siapa. Ya, intinya kalau dari cerita ini, Undertaker itu dewa kematian sekaligus tokoh jahat di cerita ini. Dan dari cerita sebelumnya, Ciel dan Sebastian itu pernah berhubungan sama si Undertaker. Abis itu Sebastian nyinggung para prefect, soalnya mereka ini ngebunuh Derek dan jadi berhubungan sama kelompok Aurora sekaligus sama Undertaker ini. Terus ditanya deh, sebenarnya apa sih yang mereka lindungin? Akhirnya kita dibawa flashback ke masa dimana Redmond dan kawan-kawan dilantik jadi prefect, dan mereka tuh udah berusaha sekuat tenaga buat nyampe ke titik ini. Terus waktu jadi prefect, mereka dapat surat laporan kalau ada siswa yang dibully. Nah, di sini nih Derek jadi pelayannya Redmond dan nawarin diri buat patroli. Derek tuh dikenal orang yang berbakat, jago olahraga, jago nulis, jago seni, ayam jago, pokoknya jos banget lah nih orang. Tapi gara-gara ini para prefect jadi nggak sadar sama sisi gelapnya si Derek. Besoknya para prefect dapat surat laporan lagi nih. Kali ini bentuknya puisi. Isinya tuh kayak pesan tersirat gitu coy, dan cuma Redmond yang bisa baca bahasa puisi ini. Malam harinya nih Redmond ngajak prefect yang lain ke suatu tempat. Karena dari puisi tadi Redmond bisa ngebaca pesan kalau para prefect disuruh datang ke ruang musik di malam hari. Dan setelah sampai ke ruangan yang dimaksud, para prefect langsung kaget coy, karena ngelihat Derek dan anak buahnya lagi ngebully siswa lain. Akhirnya sadar nih para prefect kalau semua hal yang mereka banggain dari Derek aslinya tuh bakat orang lain yang diakui secara paksa sama Derek. Tapi walau udah ketahuan, Derek ini kayak nyantai banget coy. Ternyata Derek tuh kepaksa masuk ke sekolah ini karena disuruh keluarganya. Selain mereka bangsawan, keluarga Derek itu tiap generasi jadi prefect di sekolah ini. Cuma Green Hill paling gak terima nih kalau nanti prefectnya ada orang jahanam kayak Derek. Dia juga bakal ngelaporin hal ini ke kepala sekolah. Bang, kayak mana nih? Punten, Mamang. Ternyata Agares juga ada di ruangan ini coy. Tapi bukannya ngasih hukuman yang berat, Agares cuma ngasih hukuman paling kecil karena Derek itu ngelanggar jam malam doang. Wah, ya makin kaget lagi dong para prefect. Mau ngebantah juga langsung kicep kalau Agares bilang, "Gua wakil kepala sekolah, mau apa lu?" Akhirnya para prefect sadar kalau Agares ini udah disogok dan komplotan sama Derek. Nggak sabar tahun depan jadi prefect. Prot, langsung lepas emosi nih Green Hill. Dan para prefect lain juga nggak bisa ngebiarin orang yang ngelanggar tradisi sekolah kayak gini. Jadi begitulah ceritanya kenapa para prefect ngebunuh Agares, Derek, dan 4 anak buahnya. Dan sesuai sama cerita tadi, para prefect ngejalin kontrak buat ngebangkitin orang yang mereka bunuh. Cuma yang kelihatan berhasil si Agares doang. Kalau yang lain para prefect belum tahu. Tapi pokoknya para prefect tuh ngebunuh orang-orang ini demi melindungi tradisi yang ada di sekolah mereka. Walaupun niatnya baik, tapi yang namanya ngebunuh ya tetap aja kriminal. Ciel tetap bakal ngungkapin kebenaran ini ke sang ratu. Cuma ya udahlah, yang ini diurus nanti aja. Undertaker dulu nih, urusan dia apa di sini? Ciel juga agak curiga sama Derek. Walaupun dia mayat hidup, Derek ini masih punya sedikit kesadaran. Akhirnya Undertaker ngejelasin tujuannya kalau dia itu mau bikin mayat hidup yang punya kesadaran mirip kayak manusia. Dia kayak bikin ingatan palsu gitu yang dia sebut dengan episode. Semakin lengkap dan kuat episode yang dimasukin ke mayat hidup ini, makin mirip perilakunya kayak manusia. Contohnya Agares tuh salah satu mayat hidup yang episodenya kuat. Terus karena Undertaker udah ketahuan dan gak mau keberadaannya diketahui sama orang lain, dia mutusin buat kabur. Ciel langsung nyuruh Sebastian buat nangkep Undertaker dong, tapi dia ditahan sama Agares. Gak cuma itu, Undertaker juga ngeluarin mayat hidup lain dari anak buahnya Derek. Ngelihat suasana makin kacau, Edward nyuruh semua orang buat pergi dari tempat ini. Dan Sebastian yang lagi dipeluk manja sama Agares sebenarnya mau nyerang Undertaker. Tapi Sebastian ini kayak bisa
bisa memprediksi jalan pertempuran coy. Kalau dia nyerang Undertaker, hasil akhirnya nanti Sial malah diculik sama Undertaker. Jadi Sebastian ngambil keputusan buat lari ngelindungin Sial dan ngebiarin Undertaker kabur. Sebastian sempat dimarahin tuh sama Sial. Wish, kalau lu mati animenya tamat anjir. Setelah para zombie dihabisi, Edward ikutan nyusul buat ngebantu. Telat dah kelar. Cuma Edward ini agak takut kalau misal di sekolah ini dia kecuci otak kayak para prefect, dimana mereka ngebunuh orang lain dengan alasan tradisi dan keadilan. Tapi tenang, selama Edward masih punya pikiran kayak gitu, berarti Edward ini masih normal. Setelah Sial cerita ke sang ratu, para prefect ini dikasih hukuman, yaitu dikeluarin dari sekolah. Mungkin biasa aja ya, tapi buat para prefect yang ibaratnya udah naruh nyawa mereka di sekolah ini, hukuman kayak gini tuh sama kayak hukuman mati. Selain itu, karena Derek ini sebenarnya juga brengsek, berita kematiannya dipalsuin biar skandal kerajaan gak kesebar di masyarakat. Orang yang tahu kebenarannya juga diancam buat tutup mulut, dan kehidupan perguruan Weston ini berjalan kayak biasa seolah nggak terjadi apa-apa. Abis itu Sial OTW balik ke rumahnya dan Sebastian mau ngasih surat yang dikasih sebelum mereka pergi. Cuma Sial nggak mau nerima karena tahu itu tuh foto yang dikasih sama Macmillan. Lagian Sial juga nggak bakal balik ke sana lagi, terus nyuruh buang suratnya ke tempat sampah. Setelah sampai di rumahnya, kita diliatin sama orang-orang yang ada di rumah ini. Ada Baldroy dan Pak Tanaka, terus ada Snake dan Vinny, dan cewek rambut merah ini yang namanya Mayrin. Abis itu kita diliatin lagi sama sang ratu. Setelah laporan Sial tentang zombie yang dibuat sama Undertaker, si ratu mikir kalau mereka dijadiin sekutu gimana ya. Loh, ini lagi cari gara-gara. Tapi ya bisa aja sih. Abis itu kita ngeliat kegiatan yang damai di rumah Sial. Tapi waktu Sebastian lagi nyiapin makanan, dia ngeliat Mayrin kesusahan ngeliat pakai kacamatanya. Topi Vinny juga udah mulai buluk kayak muka Mujan. My lord, bangun my lord. Turu baik kayak pengangguran. Di sini Sebastian bilang kalau Sial diminta datang ke kantor cabang usaha parfumnya yang baru dibuka. Tapi sebelum itu, Sebastian minta ke Sial buat beliin kacamata dan topi baru buat Mayrin dan Vinny. Woi Sial, bisa-bisanya lu keluar nggak bilang anjrit. Ternyata Soma juga ikutan keluar dari Weston coy. Selain gak asik kalau nggak ada Sial di sana, pelajaran di Weston tuh sebenarnya udah dipelajari sama Soma waktu kecil. Ya namanya juga anak bangsawan bro. Kita juga dikenalin nih sama Agni, pengawalnya Soma yang sangat protektif. Sebenarnya waktu Soma di Weston, Agni juga diem-diem ada di sana coy. Cuma kagak kelihatan aja. Wow, dibilang suruh diem di rumah lu ya. Oke lah, mending lanjut aja waktu Sial ngajak koleganya. Anjay, kolega siap. Mereka di sini mau beli kacamata dan topi baru. Setelah beli barang buat Mayrin dan Vinny, biar adil Sial nawarin ke Snake dan Baldroy, ada barang yang mau mereka beli nggak? Kalau Snake sih minta tas gede ya, biar bisa nyimpen ular bejir. Kalau Baldroy minta ke toko buku. Wes, berilmu banget nih bocahnya. Buku ini aja boleh nggak? Nggak lah goblok. Abis itu Sebastian ngajak buat mampir ke kantor catatan sipil. Dari sana Sebastian ngambil kalung 7 liontin rambut. Nah, kalung ini tuh sebenarnya sempat disimpan sama Undertaker. Sial langsung kaget lah karena salah satu pemilik liontin ini tuh Claudia Phantom Hive. Claudia ini neneknya Sial coy. Dan dari sini Sebastian narik kesimpulan kalau Undertaker itu punya hubungan sama keluarga Phantom Hive. Tapi yang bikin bingung ya hubungan apa yang dijalin Phantom Hive sama Undertaker ini. Abis itu kita ke kantor cabang parfum yang baru dibuka, tapi maskotnya kenapa nggak bisa lebih bagus apa? Udah maskotnya konyol, sepi peminat pula. Terus nggak jauh dari sana mereka ngedenger ada cewek teriak, OTW bosku. Ternyata di sini ada kecelakaan kereta kuda dan korbannya artis cewek terkenal yang namanya Irene. Kayaknya Sebastian juga pernah ketemu sama cewek ini, soalnya mereka kayak saling kenal gitu. Ngobrolnya bisa ntar aja nggak? Berat anjing. Nah, Irene ini tuh mau ada pertunjukan coy, dan bisa telat nih karena pertunjukannya mulai sebentar lagi. Berkat bantuan dari Sebastian, Irene bisa datang ke pertunjukan tepat waktu telat dikit ding. Dan gak cuma itu, para penonton makin terkesima karena hujan sampel parfum punya Sial. Ditambah Irene yang masuk ke pertunjukan dengan wow, sangat dramatis. Dan akhirnya pertunjukan ini ditutup dengan meriah. Makasih ya kuda. Aku mau jadi kuda. Pindah ke Sial di toko parfum, dia langsung kaget karena orang-orang tiba-tiba nyerbu toko parfumnya. Abis itu Sial ditarik sama Sebastian yang cosplay kuda. Diceritain deh semuanya sama Sebastian. Dan Sial juga agak kaget, cuma iklan ke artis doang penjualannya bisa naik drastis. Itu namanya endorse Bang Sial ya. Selain itu Sial juga pakai Irene buat jadi brand ambasadornya. Wow, amazing my lord. Tiba-tiba pindah ke Jerman, kita diliatin sama dua pasukan lagi ngejar rubah yang kabur ke dalam hutan. Katanya sih ini hutan terkutuk ya, tapi mereka tetap masuk aja. Dan gak jauh dari sana mereka ketemu sama nenek lampir terus ngusir mereka berdua. Nenek ini bilang kalau hutan ini tuh dilindungi sama monster serigala. Jadi ya udahlah nurut
nurut aja, tapi sebelum keluar mereka nemuin anjing yang dipakai berburu tadi lagi gonggongin sesuatu, yang ternyata sosok ini adalah manusia serigala. Gua kekok. Wah, akhirnya kelar juga. Cuma ya itu cok, salah mulai gua anjay. Tapi bodo amat, di luar itu semua ini anime yang sangat menarik untuk ditonton. Misterinya, jalan ceritanya, animasinya, pembangunan karakternya, model-modelan gini nih yang gua suka. Kalau menurut kalian gimana coy anime kali ini? Tulis di kolom komen ya. Jadi segitu dulu deh cerita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy. Ciao.